Lihat istri saya ketiduran. Oh, sudah di jurang dan iya jatuh kita, Pak. Tanya orang, tinggal batang pisang yang tongkau ini 3. Batang pisang bukan pisang besar, pisang kecil. Sampai orang yang di jalan heran, kok cuma batang pisang Ustaz, di bawah itu yang topang mobil Ustaz. Kekuasaan Allah itu di luar kemampuan logika. Tapi boleh apa-apa, jangan Ustaz, jangan keras-keras, nanti ditangkap. Ditangkap kalau kita melakukan pidana. Selagi tidak bertentangan dengan hukum negara, apalagi hukum Allah. Allahu Akbar, jangankan penjara, mati kami sudah siap. Allahu Akbar. Urusan pribadi. Kita hanya menasihati, jangan, karena itu najis, apalagi di bulan Ramadan. Jaga kesucian kita. Kita menahan lapar dan haus. Perbanyak amal di bulan Ramadan. Begitu habis Ramadan, berhenti peluk anjing. Karena itu tidak baik. Sampaikan, mau dengar atau tidak, urusannya nanti Allah dengan dia. Tapi nggak pernah ada saya dengar orang Minang murtad dari Islam. Sebrutal apapun, enggak. Beda dengan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa sana, sampai satu rumah 3 agama. Hati-hati ibu bapak. Tidak ada harta yang paling berharga untuk kita bawa mati kecuali iman Islam. Ambok begitu masuk Islam, enggak pernah mau disuruh jadi imam sholat subuh. Karena saya tahu di setiap masjid ada yang kunut, ada yang tidak. Andaikan saya baca kunut, Muhammadiyah pasti marah sama saya. Andaikan saya tidak membaca kunut, maka orang NU akan marah sama saya. Jadi saya selama Muslim tidak pernah ada dalam benteng organisasi Islam manapun. Perjuangan kami sekeluarga untuk menegakkan Islam. Amin ya Rabbal. Amin. Nggak ada. Makanya saya tidak mau disuruh imam subuh. Kenapa? Saya mau kalau imam zuhur sama asar. Nah, itu tidak pakai ayat cuma. Umat kami. Nah, kalau subuh seperti tadi tarawih pakai ayat, Allahu Akbar, payah. Artinya orang yang dari kafir jangan jadi imam. Menjadi sosok imam itu orang yang sudah terlatih, makhrajnya bagus. Ini kami dari kafir makhrajnya kocar kacir. Sekarang sudah mantap, Pak. Belum Pak Haji. Tadi saya bilang yang pakai masker. Satu waktu kuliah subuh di Jakarta, ada yang pakai masker. Imamnya pakai masker. Saf pertama di belakang imam, saya sudah curiga. Dari awal imamnya ini baca suratul Fatihah, saya sudah curiga. Dalam hati saya ini imam sumbing atau apa ini? Ini gara-gara COVID ini, gara-gara masker. Makhrajnya terganggu. Saya mau tanya kepada ibu, salah baca ayat dalam jadi imam sah atau tidak? Enggak sah. Salah satu syarat salah membaca ayat, tidak sah sholat itu. 3 orang makmum tidak setuju dengan sang imam, sholatnya batal. Nah itu kenapa tertutup dengan masker, COVID dengan nikop ini. Coba kalau saya mau tanya sama ibu bapak, kalau sakit pilek berani nggak ke puskesmas? Tak berani orang. Itu istri saya kemarin di jalan, Pak, ini mau persiapan puasa, kayaknya demam terus badanku ini, jangan-jangan kena malaria lagi. Saya bilang ayo ke puskesmas. Aduh jangan. Pertama pitik habis, oh bayar Bu. Yang kedua, apapun penyakit yang ada sekarang tidak ada lain kecuali COVID. Kalau tidak COVID, kalau tidak COVID, kopat. Nah kalau saya tidak berani COVID masuk karena tiap hari. Satu hari 19 gelas. Setiap ceramah, Masya Allah. Ini tidak minum 19 gelas karena puasa. Malam begini pun tadi di sana sudah 6 gelas. 7 ini. Sampai subuh 19 gelas. Jatah 19. Kopi dingin, COVID 19. COVID-19. Pas.
Virus tak berani datang ke Yahya. Begitu mau datang, kata virus, jangan. Badannya sudah penuh COVID. Kopi dingin. Minum kopi jangan panas, kopi dingin. Iya, ini yang dicari, bukan yang panas. Yang panas itu neraka. Ambo tidak tahan panas, makanya masuk Islam. Itu, ya. Saya tidak tahan panas, makanya masuk Islam. Dan senang sekali minum kopi dingin. Iya, jadi COVID datang, ini nenek moyangnya COVID-19. Iya, takut dia masuk. Ini jangan, sudah terlalu banyak kopi. Itu. Jadi ibu bapak yang tidak peminum kopi, yang pakai masker maksud saya, banyak-banyaklah minum. Jadi pintar, pertama orang konsumsi kopi, IQ-nya tetap terjaga. Tanya para ahli, orang peminum kopi, IQ-nya tetap terjaga. Biar sudah 40 lebih, biar sudah 50, IQ-nya tetap terjaga. Jangan pahit, kalau pahit itu pelit. Kopi manis lah. Tadi dikasih kopi pahit sama saya. Kopi pahit itu istilah orang itu nggak laku. Yang manis-manis begini. Dan ini juga detektor. Kalau sampai pahit, payah ini panitia. Iya, disinilah saya mendeteksi. Bismillah. Manis. Boleh. Lumayan daripada nggak ada. Dari itu Bapak Ibu, besok malam nanti kita jumpa lagi di mana itu? Masjid apa? Pasagadang. Iya, Masjid Raya Pasagadang. Ini saya memang dengan istri anak baru tiba tadi malam. Dan sampai nanti sebenarnya saya tanggal 5 di Lintau, tapi dibatalkan karena ada penutupan jalan dari 6 Mei. Jadi jadwal saya seminggu itu ditutup. Nanti nggak bisa lewat. Apalagi yang lewat musuh. Ini pucuk dicinta, ulang pun tiba. Tahan dia. Harus lebih licik daripada ular. Melawan ular harus lebih licik daripada ular. Kebetulan saya dulu mantan ular, jadi tahu jurus ular. Ibu bapak tak tahu pasti. Jadi saya tahu persis di permainan ular-ular begini. Tahu karena bekas ular. Yang tahu jurus ular pasti ular. Itu. Kebetulan saya baru pulang dari sana, baru datang di sini. Belum lama, baru 14 sampai 15 tahun. Konsisten, eksis, berdakwah. Dari awal saya ceramah datang di Padang tahun 2010 begini, sampai sekarang ceramah saya masih begini. Kenapa? Karena kalau buka mulut saya, lidah saya cuma satu. Jadi orang Islam jangan lidah ular, lidah bercabang. Hari ini ngomong A, besok jadi B. Sorban melintang di kepala, padahal munafik. Itu lidah ular begitu. Berjagalah lidah ini di bulan puasa, jangan jadi lidah ular, ya. Mudah-mudahan di lidah ular ini habis Ramadan jadi lidah itu maksud ambo. Di bulan inilah kita introspeksi, kita muhasabah. Kendali kehidupan jiwa kita berubah. Saya sudah Ramadan yang ke-15 ini. Dan 2006 saya masuk Islam, sampai sekarang sudah Ramadan yang ke-15. Rindu datangnya bulan ini. Kenapa? Insya Allah mudah-mudahan ada perubahan. Amin. Satu saja ibu bapak, doa yang tidak ditolak adalah doa seorang yang berpuasa. Pesan saya yang saya harus tinggalkan, kita terus mendoakan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Ini pejuang kita satu-satunya. Doakan beliau. Di bulan Ramadan ini kita bersinergi, kita bersatu, kita berdoa. Seberapa kita yang hadir ini? Minna laila fatahajat bihi. Separuh malam nanti tahajud, bilang kepada Allah, ya Allah, bebaskan Habib Rizik. Tagih, minta kepada Allah. Bukankah di bulan ini engkau tidak menolak doa kami? Bebaskan beliau, bebaskan ustadz-ustadz kami. Sentuh hati para pejabat kami, terutama Pak Jokowi dan Pak Maruf. Disinilah pemimpin-pemimpin Islam terbit. Siapa yang tidak tahu 80% pejabat negara yang menopang bangunan NKRI putra Minang. Ponding Paders kita kebanyakan putra Minang. Ada juga dari Manado, dari tempat saya, Maramis. Emotional qalbu, emotional psikologis, emotional science, ilmu pengetahuan, emotional kecerdasan punya hubungan relevan Minangkabau dengan Manado.
Karena kuburan Imam Bonjol ada di mana? Di Manado. Itu. Dari Lampung sampai Nanggro Aceh Darussalam, kita berdoa agar tidak ada musibah. Ibu bapak percaya sama saya atau tidak? Kalau nggak ada Sumatera dan Aceh, kalau tidak ada dari wilayah Sumatera, Islam ini sudah lama mati. Saya tukang keliling Indonesia, saya tahu giroh keislaman. Orang di media sosial begini aja, fitnah kepada tokoh, fitnah kepada ulama. Banyak jemaah yang percaya. Contoh, saya dibilang sudah mati kena COVID. Yahya Waloni akhirnya mati kena COVID. Saya dengan istri ketawa di tol. Ratusan jemaah WA ke saya, Ustaz betul di rumah sakit mana Ustaz? Innalillahi, saya lagi di tol mau ke Sumatera. Ustaz katanya di rumah sakit mana Ustaz? Nggak percaya jemaah. Saya bilang rumah sakit akhirat, jalan surga. Tidak puas, dia video call. Sudah video call, dia kucek-kucek matanya begini. Betul ini Ustaz Jaya? Bukan, malaikat. Sudah jengkel saya. Di penjara mana Ustaz? Besok lagi tanya. Ustaz Yahya digedor, digerebek pengajiannya. Tinggal diangkat begini saya digambar. Innalillahi. Siapa yang mau kacaukan? Waktu saya Al-Jabar ditikam di Lampung, saya langsung ke Lampung besok. Ceramah di Lampung, saya bilang, ada PKI yang sisa. Coba, jangan Ali Jaber, saya. Tunduk semua enggak ada, saya pulang lewat tol dengan istri. Cari yang sudah ustaz yang sudah bosan hidup kalau mau ganggu. Cari yang begini, yang memang sudah malas hidup mengabdi kepada Allah. Lebih baik mati berkarang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Takut menunjukkan rasa takut kepada orang munafik, kepada kafir. Sama saja kita tunduk kepada iblis. Sama itu. Sama. Berarti kita tidak beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada isi hati kita. Jangan isi hati kita ini berikan kepada Allah. Raga kita ini berikan kepada Allah. Sama dengan kita berpuasa. Bukan soal tidak mampu atau mampu. Niat kita hanya untuk Allah. Nggak ada orang puasa itu lapar. Nggak ada orang puasa itu haus. Nggak. Orang puasa itu dia tenang. Dia mengambil hati Allah. Dia mengambil pikiran kepada Allah. Dia tuangkan semuanya. Gantikan ya Allah dengan kekuasaanmu di dalam jiwa saya. Bukan jiwanya lagi. Jadi jangan takut. Seorang sufi berkata, kalau ada seorang pejuang 1000, satu di dalamnya adalah aku. Tinggal 100, aku di dalamnya 1. Tinggal 10, aku pun masih di dalamnya. Tinggal 1, maka akulah orangnya. Jadi begitu seorang pejuang, nggak pernah mundur dengan kenyataan, sekalipun mati berkalang tanah. Mau lari kemana ibu bapak kalau sudah waktunya? Bela agama ini atau tidak? Satu kelak kita akan menghadap Allah. Kullu nafsi zaikatul maut, akan kembali ke rahmatullah. Itu yang kami sekeluarga cari. Itu yang kami cari. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati, tapi pulang kampung. Gak pernah ada pengawal saya. Sudah dikepung berapa kali. Mobil masuk ke jurang 3 kali. Lecet pun sedikit kami gak pernah. Nah, itu salah satu pertolongan Allah. Kalau jatuh di jurang itu kan normal karena mengantuk. Lelah tidak, mengantuk iya. Jatuh di jurang. Anak saya yang kecil tadi Ibnu laki-laki, baru umur 6 bulan. Kaget istri saya. Saya ketiduran. Oh sudah di jurang deh. Iya jatuh kita Pak. Tanya orang itu. Tinggal batang pisang yang tongkang ini 3. Batang pisang bukan pisang besar, pisang kecil. Sampai orang yang di jalan heran. Kok cuma batang pisang Ustaz, di bawah itu yang topang mobil Ustaz. Kekuasaan Allah itu di luar kemampuan logika. Tapi ulah apa-apa, jangan Ustaz, jangan keras-keras nanti ditangkap. Ditangkap kalau kita melakukan pidana. Selagi tidak bertentangan dengan hukum negara, apalagi hukum Allah. Allahu Akbar, jangankan penjara, mati kami sudah siap. Allahu Akbar. Itu Bapak Ibu, motivasi yang harus kami berikan agar senantiasa lakukan ibadah ini sampai penuh 30 hari dengan kita melandaskan pengakuan yang kokoh di hadapan Allah. Perbanyak perbenaran ilmu Quran, itu yang membuat kita berani menghadapi kenyataan hidup. Allahumma habib ilainal iman
وزد في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزاي ولا مفتونين اللهم اجعلنا مفلحين اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا الإيمان وأسبق علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين ya Allah ya Rabbi, kami berkumpul di rumahmu ini Masjid Al-Rasul dalam pengajian tarawih telah memasuki malam yang kedua di dalam kami menjalankan saum Ramadan sebagaimana yang Engkau tetapkan di dalam kebenaran firman-Mu. Jauhkanlah diri kami dan keluarga kami dari api neraka agar kami tetap setia mempertahankan iman Islam dan jadikan Provinsi Sumatera Barat ini ya Allah, jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah menjadi provinsi dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kami ya Allah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan beristirahat. Sehat-sehatkan badan kami semua ya Allah. Bangunkan kami di subuh hari agar kami dapat melaksanakan semua panggilan ibadah. Afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama salat 5 waktu, salat subuh, dan kemudian lanjut dengan kami berpuasa di hari yang kedua. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ibu bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah kita akan jumpa nanti besok di Masjid Pasagadang. Saya kemungkinan sampai tanggal 16 ada di Kota Padang. Kita akan jumpa kembali dan tanggal 17 saya akan berangkat ke Rohul menuju ke Provinsi Riau. Insya Allah besok malam kita jumpa di sana lagi. Selama saya masih ada di sini, konsep dakwah saya akan terus berseri seperti tadi. Belum habis ceramahnya, akan sambung pada besok nanti di sana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.